Siang semuanya. Baru saja tadi gua habis kelar nonton debat pemilihan raya Ketua Himajem angkatan tahun 2025-2026, dan ada beberapa point of view yang mungkin akan gue bilang aja di sini lah ya. Nanti videonya akan gue posting di Instagram gue sebagai postingan. Oke. Terkait dengan banyak hal, tapi gua nggak sempet tanyakan tadi karena banyak juga pertanyaan dari paslon 1 dari tim ses 01, dan ya gua rasa pertanyaannya juga mungkin ada beberapa pertanyaan dari gua, jadi gua tidak merasa merugikan, tapi untuk yang gue mau bilang aja, dan mudah-mudahan dilihat sama teman-teman gue yang ada di Himajem sekarang, baik yang nanti mau mau turun atau mau yang menjabat jadi pengurus. Gue nonton video ini, gue akan menjelaskan tentang pemimpin. Pemimpin itu punya tanggung jawab berat. Pemimpin itu dipilih, bukan terpilih, bukan memilih, tapi dipilih. Pemimpin itu mewakili dari seluruh aspek satu organisasi atau mungkin perwakilan masyarakat, gitu ya. Kalau tadi gue melihat berdasarkan point of view debat dari Himajem, dari pimpinan Himajem, semua yang dipaparkan dari paslon 01, paslon 02 luar biasa. Tapi gue harus appreciate kepada paslon 01, terutama Silvi, yang bisa memberikan lagi point of view lebih luas. Dan ya gue berharap kepada mereka berdua bisa menang dan juga mewakili aspirasi dari kita semua, kita dari manajemen. Yang berikutnya adalah pemimpin. Pemimpin itu mempunyai karakter, mempunyai integritas, mempunyai kecakapan, mempunyai daya kritis. Pemimpin itu dilihat dari beberapa hal, dan paling utamanya ketika saat debat yang dinilai itu adalah public speaking dan juga pengutaraan opini. Kita lihat visi misi, oke, semua fine-fine aja, semua baik-baik aja. Tapi dari situ kita melihat juga yang namanya public speaking, seberapa yakin dari seorang paslon itu yakin dengan visi misinya, itu dilihat dari public speakingnya. Dan pemimpin itu pada saat debat ya, pada saat pemilihan, pemimpin itu merangkul di pundaknya nih ya, di pundaknya mereka nih. Ini kata kiasan aja, kata perumpamaan. Di pundak mereka itu ada beban dekan, ada beban kaprodi, ada beban dari anggota Himajemnya, ada beban dari mahasiswa anggota pasif, yaitu kita nih yang di luar organisasi gitu kan. Mereka punya beban di sini gitu. Dan mereka itu, kalau yang gue lihat tadi, mereka sebenarnya sudah punya kecakapan dalam arti mereka untuk siap menjadi pemimpin itu mereka siap. Tapi yang harus kita bedah adalah apakah mereka mampu pada saat menjalankan. Itu yang harus kita sama-sama koreksi nanti. Ya mungkin nggak di era kita ya, karena kan era kita udah mau berakhir lah 2021 dan diganti oleh era 2022 gitu kan. Tapi ini mungkin point of view, pandangan buat pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di luar sana. Mungkin teman-teman gue yang nonton video ini ada yang sekarang jadi ketua organisasi, ada yang ketua PKM di kampusnya, ada yang ketua Karang Taruna mungkin, atau ketua dari lembaga-lembaga lain, kita nggak tahu. Mungkin bisa melihat video ini dan menonton video sampai. Tapi maksud gue adalah hasrat dari seorang pemimpin itu jelas kelihatan dari visi misi. Memang ketika mereka mengutarakan visi misi, mereka harus pasti tahu konsekuensinya ketika mereka gagal. Visi itu adalah menggambarkan sebuah pandangan. Misi adalah cara mereka untuk menjalankan dan mencapai target visi.
Ibaratnya visi itu adalah sifatnya kualitatif, kalau misinya itu dihitung berdasarkan kuantitatif. Nah, pemimpin juga membawa aspirasi rakyat. Yang dimaksud adalah ketika suara dari bawah, suara dari organisasi anggota luar itu harus dipertimbangkan. Gue tadi setuju dengan beberapa pendapat dari paslon 01 dan 02, terutama 01 gitu kan. Bukan karena gue juga tim ses gitu, tapi karena gue melihat langsung bahwasannya mahasiswa itu yang mahasiswa di luar harus terlibat gitu. Tapi tadi gue sangat menyayangkan ketika paslon 01 dan 02 bilang ya kalau kelemahan mahasiswa aktif adalah, maksudnya kita nih yang anggota pasif itu yang di luar, adalah mereka hanya fokus pada akademik, sedangkan non akademiknya tidak. Gue langsung notice kayak oke, ini pandangan yang mungkin harus mengerucut lagi lebih sedikit. Kalau berdasarkan point of view gue melihat teman-teman gue yang di luar organisasi, mereka punya kecakapan, mereka punya potensi, mereka punya bakat, mereka punya public speaking yang bagus, mereka punya pemahaman materi luar biasa, mereka punya keinginan untuk meraih sesuatu hal yang mungkin mereka tidak dapatkan di organisasi gitu, tapi seakan-akan kayak sirna gitu. Boleh itu kita debatkan nanti, tapi apa yang tadi gue lihat adalah ketika mereka bilang bahwasannya mahasiswa aktif itu hanya fokus pada non akademik, akademiknya saja tapi non akademiknya tidak gitu, karena ya mereka tidak ada wadah. Itu menurut gua ada langsung kayak oh, jadi kita tuh harus butuh wadah gitu ya, atau misalnya kita harus butuh tempat untuk meminta gitu, di mana wadahnya. Ya kalau menurut gue Himajem menjadi pusat dari suara kita nih anggota-anggota luar untuk berekspresi gitu. Makanya waktu itu gue bilang sama Nayuda Sandi, ketua Himajem, temen gue juga, gue bilang sama dia by WA Japri gitu, San, adain forum group discussion atau FGD lagi bahasa kerennya gitu, buat menampung aspirasi dari bawah. Oke, dan nanti kita ibaratnya itu kita bahasa kasar ya, kita godok dulu, kita tampung dulu gitu kan. Terus gue bilang salahnya gue mungkin ngomong ini adalah ketika itu udah mau di akhir masa jabatan, bukan pada saat awal-awal mungkin Sandi menjabat atau mungkin dia pertengahan menjabat, tapi ini saat udah di akhir gitu. Ya mungkin bisa ditangkap sama Silvi gitu sebagai paslon 01 dan juga Rizky, mungkin bisa ditangkap sama mereka. Dengan gue juga bilang ke mereka kayak aspirasi itu penting banget, suara-suara kita nih, suara-suara mahasiswa anggota pasif itu penting banget. Apalagi pada saat pemira, kalian kan butuh suara kami gitu. Masa kami ini sebagai anggota pasif tidak diperhitungkan gitu. Itu sih. Dan menilai karakter pemimpin itu gampang banget teman-teman. Menilai karakter pemimpin itu dilihat dari betapa tangguhnya dia menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Kalau kita misalnya melihat dari point of view yang udah kita lihat mungkin dari ketua OSIS yang udah ada dari periode-periode sebelumnya. Kalau ini kan kuliah ya. Kalau mungkin dulu waktu kita sekolah, ketua OSIS, ketua organisasi ketua ekskul gitu kan. Mungkin ada Rohis, ada Pramuka, ada PMR, ada Paskibraka gitu kan. Kita lihat beban-beban yang mereka tangguh, apa yang mereka pikul. Pada saat itu gue juga merupakan anggota dari organisasi MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas. Gue melihat dinamika yang terjadi, bagaimana organisasi itu ibaratnya organisasi itu berjalan, dan gue udah waktu itu sangat tertarik hingga gue akhirnya kayak dalam kepikiran gue pengen nih jadi ketua MPK gitu, karena ada beberapa hal-hal yang gue mau kasih lah gitu, ide gue nih kayaknya penting nih, mudah-mudahan disalurkan gitu. Dan gue yakin gitu, karena gue melihat kapabilitas dari teman-teman gue yang di anggota MPK bisa gitu mereka menjalankannya. Cuma ada kendala non teknis di luar dari kemampuan gue yang akhirnya membuat gue nggak lanjut lagi di MPK gitu kan.
Tapi yang gue mau notice adalah pemimpin itu bisa membawa organisasi lebih baik. Gue melihat butuhnya suasana baru, muka orang baru, ya itu harapan kita semua lah ya. Lihat dari era-era transisi yang ada. Tapi kalau misalnya yang dibawa adalah adat budaya organisasi yang sama dari sebelumnya, wah agak PR sih. Agak PR aja. Karena kalau misalnya budaya organisasi, toh alhamdulillah kalau misalnya ada yang bagus gitu. Kalau yang jelek rata-rata gitu. Ini bukan gue ngomongin soal organisasi ini aja ya, maksudnya secara luas gitu. Mungkin dulu gue juga di MBK kayak gitu. Ya mungkin itu videonya aja ya, tentang arti dari pemimpin, keluh kesah selama era dari Himajem. Dan oh ya, gue mau titip pesan aja buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, dan mungkin share ke teman-teman Himajem yang periode berikutnya. Misalnya ajak mahasiswa pasif itu terlibat lebih dekat, karena ini personally gue lagi, point of view gue kalau nggak deket sama Sandi, sama Umar, sama Rio, sama siapa lagi, sama Habsyah, sama Tias, sama Raiska. Tadi Raiska udah belum Raiska? Belum. Sama Raiska, sama beberapa teman-teman lama gue juga dulu yang udah keluar kayak Gibran, Igo. Mungkin gue nggak akan sedekat ini dengan Himajem, karena gue nggak ada rasa ketertarikan bisa berharap dengan Himajem di periode sebelumnya sih. Tapi di periode Sandi tuh gue mulai baru dekat, karena gue punya harapan nih temen gue nih kan, dia bisa lah gitu untuk mendengarkan langsung. Mungkin kita lagi futsal, mungkin kita lagi nongkrong, kita ngobrol bareng, ya mungkin Sandi bisa mempertimbangkan. Kayaknya seru sih kalau gua ngobrol sama Sandi, sama beberapa teman-teman gue mungkin juga yang lama. Kalau ada waktu, kayak enak gitu ngobrol sama mereka, melihat pandangan dari mereka tuh tentang organisasi, tentang pemimpin, tentang motivasi. Karena kan gue di jujur ya SDM kan belajar itu ya, jadi kayaknya seru gitu kalau ada diskusi kecil-kecilan. Kayaknya gue juga bakal ada diskusi bareng sama teman-teman gue yang lain sih, karena teman-teman gue keren-keren cuy, asli. Ya kita akan tunggu juga siapa pemenang dari Pemira ini. Mungkin video ini juga kalau diupload ya mungkin kalau udah mungkin juga selesai kali ya, votingnya udah kelar gitu, dan pemimpin kan pemenangnya udah siapa gitu. Tapi yang jadi close friend gue di akun utama pasti tahu gue punya prediksi. Ya mudah-mudahan prediksi gue benar. Oke, cukup sekian video dari gue ini tentang video point of view. Nanti akan gue tulis di caption gue POV, terus bawahnya lagi oke. Dan gue mau melihat seberapa antusiasme dari teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.